إلى رشيد الشيخ حميد بن محمد بن محمد الغزالي إلى رشيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المداني إلى رشيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله بن جابر إلى رشيد الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا بأن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة بأن الله الكريم يرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا السلام والعافية والصحة الكاملة ورزقا واسعا من غير كسب ولا مشقة والسعادة في الدنيا والآخرة والاستقامة وحسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي وهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودوام الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah taufik dan anugerahnya jualah kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali berkumpul menanggar yang mulia ini melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya. Kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi jami'i ulumi fid dharain. Sambungan minggu 6 telah lewat, yaitu sampai kepada membicarakan arkanul haji, rukun haji. Rukun adalah pokok di dalam ibadah. Itu ibadah apa? Entah ibadah sembahyang, entah itu ibadah puasa, entah itu ibadah yang lain-lainnya, di dalamnya itu pasti ada yang namanya rukun. Rukun ini adalah iham dari seluruh amal ibadah, dari seluruh ibadah. Bahkan di dalam Islam pun ada yang dinamakan arkanul Islam, rukun Islam, ihamnya Islam, sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW orang yang meninggalkan satu rukun saja berarti sama melumpuhkan daripada sebuah bangunan, sebuah ibadah. Nah, ibadah itu diumpamakan sebuah bangunan, nah mempunyai tiang. Bila tiangnya kurang, maka tunggu keruntuhan daripada itu bangunan.
Maka ada istilah hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang mendirikan sembahyang, man aqama shalah faqad aqama din. Siapa yang mendirikan sembahyang, maka sungguh dia menegakkan agama. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadama din. Siapa yang meninggalkan sembahyang, maka sungguh sama meruntuhkan agama. Maksudnya di sini tihamnya kurang, seruting haja rumah kurang tiham, timpang. Bila sudah timpang itu hadangi runtuhnya benar. Nah, berarti di dalam hal ibadah yang harus kita penuhi itu adalah rukun di dalam itu ibadah. Nah, disinilah banyak orang karena memang keterbatasan dia menuntut ilmu, keterbatasan waktunya dia untuk menuntut ilmu, sehingga nampak beribadah itu tanpa dasar sebuah keilmuan. Ada tahunya sembahyang tentang rukun sembahyangnya, ada tahunya berwudu tentang rukun wudunya. Sembahyang naik tapi kada tahu rukun sembahyang, berwudu tapi kada tahu rukun wudu. Kenapa? Karena ketidakmauan atau keterbatasan sebuah waktu. Dia sibuk dengan urusan lainnya sehingga kada sempat lagi menuntut ilmu. Kada tahu di rukun wudu, kada tahu di rukun sembahyang, habis. Karena pokok dalam kitab Syarah Sidin, Sidin man jahila an kaifiyatil ibadah lam tasihha ibadatuh. Siapa yang jahil, kada tahu tentang kaifiyat ibadah, tentang tata cara ibadah. Jahilnya jahlianil arkan, jahil tentang rukunnya. Ada tahu rukunnya, cuma melihat orang aja. Berwudu pada tahu rukunnya, tapi cuma melihat orang aja berwudu nang kaini. Digawinya, maka wudunya ibadahnya itu kada sah. Hanya ada sebuah pepatah para ulama, perkataan para ulama, qalilul ibadah ma'al ilmi khairun min katsiril ibadah ma'al jahli. Sedikit ibadah tapi didasari dengan sebuah ilmu. Sedikit ibadah tapi atas dasar sebuah pengetahuan. Jika ibarat di dalam ilmu dunia atas sebuah risik pengetahuan yang diketahuinya, itu lebih baik daripada ibadah banyak tapi tanpa dasar pengetahuan, tanpa dasar ilmu, hanya didasari dengan sebuah kebodohan. Kada ada manfaat. Jadi biasa sedikit saja beribadah. Makanya kedudukan orang yang alim dibanding dengan orang yang abid, tapi abidnya itu kada berilmu, tapi ini ahli ibadah, dibanding dengan orang yang alim, tapi nya kada ahli ibadah, ada banyak ibadah, beribadahnya, tapi kada banyak kayak orang yang ahli ibadah. Ini lebih afdal orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah. Bahasa dalam hadis, fadlul alim 'ala al-abid al-fadlil kamari lailatul badar. Allah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang yang alim atas orang yang abid seperti keutamaan bulan 14 dengan bulan-bulan yang lainnya. Artinya tarang.
Maksudnya di sini adalah rukun di dalam ibadah itu yang kita harus bujur-bujur perhatikan. Harus bujur-bujur kita perhatikan. Bukan hanya iksin dalam ibadahnya, tapi di dalam ibadah itu ada yang disebut dengan rukunnya. Itu yang harus kita kaji. Nah, lalu disebutkan di sini arkanul haji sittatun. Rukun haji itu ada 6. Dia al-ihram. Nah, telah lewat kalau bahwa orang satu kita tinggal rukun haji, maka wajib didatangkan bahasa ada sah hajinya. Wa ada kawa ditambal, ada kawa dibayar dengan dam, ada kawa. Nah, berarti ini sangat penting bagi orang baik. Yang pertama al-ihram, berihram. Mau orang berhaji kita berihram, sudah mau. Mesti berihram. Ia nak memakai kain ihram. Satu. Yang kedua wal wuqufu bi Arafah. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu bagana di padang Arafah. Arafah itu adalah tempat yang sudah ditentukan, disebut tempat itu adalah Arafah. Maka bagana di situ ditentukan harinya, ada ketentuannya, melaksanakannya itu ngarannya wukuf di Arafah, menjadi sebuah rukun di dalam haji. 2. Yang ketiga wat-tawafu, tawaf, mengelilingi Baitullah. Mengelilingi Baitullah. Tapi tawafnya ini tawaf rukun daripada haji. Bukan tawaf nang hanya datang haji umpamanya. Lain. Tapi tawaf dalam rangka melaksanakan rukun haji. Dan ada tawaf kudum, tawaf selamat datang. Orang bila ingin datang ke Mekah, masuk ke Mekah, Masjidil Haram, sunat tawaf. Sunat tawaf. Itu lain itu. Yang dimaksud daripada tawaf di sini, tawafnya kayaknya tawaf di dalam pelaksanaan manasik haji, ada tawafnya. Nah, tawafnya itu bagian daripada rukun haji. Nah, tawaf itu kan 7 kelilingan tuh. 7 kelilingan. Dalam hadis Rasulullah, at-tawafu makan as-salah. Makan as-salah. Tawaf itu menempati tempat sembahyang. Artinya orang tawaf itu sama dengan sembahyang. Tapi ada perbedaan. Kalau kita tuh sembahyang adalah sembahyang Isya nih, 4 rakaat, 2 rakaat takantuk. Kata sembahyang duduk biasa. Sembahyang biasa apakah disambung? Tadi 2 rakaat sudah yang takantuk tadi dia berarti 2 rakaat saja lagi yang punya. Pada awal itu sembahyang. Mulai awal pulang rakaatnya. Ini biasa sembahyangnya. Beda dengan tawaf. Tawaf orang ini 7 kelilingan, adalah 7 kelilingan hingga 3 kelilingan, batalnya keluarlahnya berwudu. Setelah berwudu, sambung ke tempat yang ketika ini batal tadi, itu pulang biasa bertarus. Tadi 3 udah, sambung aja terus, berarti hitungan kapan masuk. Jadi dihitung
masuk ke bawah wudu, masuk pulang, sambung tawaf tadi. Lain hal kayak sembahyang biasa rakaatnya. Kalau tawaf kan kalau disambung, ada biasa hitungannya mulai tawaf awal pulang hitungannya ada. Nah itu bedanya, Tapi tawaf ini maqam salat, menempati daripada tempat sembahyang. Kenapa? Karena ketika tawaf harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Artinya ketika tawaf ulun pernah dilajari guru, dilajari seorang guru lah. Dan si bin ini salah satu sahabat yang lulus unggul. Dia orang tuan guru usuk. Ada di sekumpul meninggal sudah sini. Jadi waktu itu ulun hilang rumah sini. Gawian sidin itu baca Quran, awan baca dalail, baca Quran, awan baca sholawat, baca Quran, awan baca sholawat. Jadi bila berhilang tu kan, bila sudah habis pandir, habis sidin pandir, ayo hubungi lagi sidin. Aku anak awal di sini. Jadi kita kawan yang mulai berlebihan pandir kita kawan. Jadi ketika itu alhamdulillah sidin hakun pandir banyak nih. Kebetulan dulu awal-awal tuh ya sidin aku dulu dilajari uli awal guru sekumpul. Padahal arwah guru usuk itu dulunya seorang guru oleh awal guru sekumpul. Tapi setelah berjalan waktu ternyata murid ini menjadi alim luar biasa. Guru pulang mengajarkan murid. Nah, di sini aku dilajari awal guru sekumpul. Nang kayak negara mengarang tawaf itu 7 kali. Apa hanya sekadar mengelilingi warak? Keliling mara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa itu hati di sini maknanya? Itu di sini makna yang zahir. Allah berkeliling. Kenapa nggak di 7 kali kelilingnya? Ada rahasianya. Jadi kenapa 7 kali? Allah ada berisi sifat yang disebut dengan di dalam sifat 20 itu ada sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani. Ada kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat inilah ketika itu dirasakan ketika mengelilingi ini. Artinya kudrat, tidak ada yang berisi kuasa kecuali kuasanya Allah. Rasa akan kadar yang mampu untuk mengelilingi ini Baitullah kecuali hanya kekuasaan Allah. Iradat nambah kehendak itu hanya Allah. La iradata illallah. Tidak ada iradah kecuali iradahnya Allah. Nah, yakinkan di sini dalam hati, dalam 7 kulin yang itu tuh. Yakinkan di dalam sifat Allah dan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yakinkan hukumnya tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berilmu, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang dapat berkata-kata kecuali hanya Allah. Itu dia yang dirasakannya, pokoknya hilang dirinya, diingatnya ini adalah kekuatan Allah, ini adalah iradahnya Allah, ini adalah ilmunya Allah. Nah, ketika itu dia yang melaksanakan hakikat tawaf. Hakikat tawaf ketika ini berkeliling dari Baitullah. Ini namanya hakikat manasik hajinya. Nah, ini itu yang diingat tuh
merasa akan ketika tawaf itu kada berisi kemampuan, kada berisi kehendak, kada berisi kehidupan, kada berisi ilmu, kada berisi pendengaran, kada berisi penglihatan, dan kada kau berkata-kata seluruhnya kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Banyak lagi sebenarnya yang dibuka segini tentang hakikat daripada pelaksanaan manasik haji. Dan kalau kita paham secara zahir menatap rambut nih, apa ditata warna rambut? Ada makna yang terkandung apa hakikatnya? Menatap rambut ketika tahallul itu ada. Napa manawak menuntur jumrah ada hakikatnya, bukan hanya sekedar memang ini secara anunya aja. Nampaknya memang manawak, dalam hakikatnya nampaknya memang menggunting, dalam hakikatnya nampaknya memang begana aja di Arafah, hakikatnya ada terkandung rahasia-rahasia di dalam pelaksanaan manasik haji tersebut. Nah, jadi tawaf itu adalah salah satu daripada rukun haji. Sudah 3. Yang keempat, wassa'i, berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil. Yang kelima, wal khuluqu awit taqsiru, cukur, atau yang disebut dengan tahannul. Cukur lah, bercukur, ya menatap rambut, memotong rambut, watartibu, dan tertib, bersusunan, baina mu'zamil arkan, di antara susunan-susunan rukun tersebut. Nah, itu rukun haji. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji ilal wuqufa bi Arafah. Rukun umrah itu sama dengan rukun haji, perbedaannya hanya satu, ilal wuqufa bi Arafah, kecuali wukuf di Arafah. Itu membedakan haji awal umrah itu bedanya di mana? Sebutin aja. Kalau orang umrah ada wukuf di Arafah, sedangkan kalau orang haji ada wukuf di Arafah, ada wukuf di Muzdalifah. Nah, sedangkan umrah ada tak? Umrah ada sistem wukuf, tapi umrah itu ada ihramnya. Umrah itu ada tawafnya, umrah itu ada sa'inya, umrah itu ada cukurnya, dan yang lainnya tertib. Nah, sekarang yang satu aja yang tidak hanya wukuf di Arafah. Nah, berarti kalau kita simpulkan perbedaan haji dan umrah hanya di wukuf Arafah. Sehingga wukuf Arafah itu dikatakan afdalu arkanil hajj al-wuqufu bi Arafata indal imami ibni Hajarin li hadisin al-hajju Arafah. Nah, mengambil kesimpulan perbedaan antara haji dan umrah itu hanya satu, yaitu wukuf di Arafah. Berarti jadi paling afdal dari seluruh rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Tapi kalau orang umrah ke Arafah, tempat Arafah lah. Tapi bukan menjadi wukuf. Nah, itu Yazidin menurut daripada Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar paling besar rukun haji itu di Arafah. Di sinilah pemerintah Saudi sehingga mengantisipasi daripada jemaah yang ilegal, lalu rukun haji nang pupuk inilah yang ditutupnya. Kalau orang kada diisi umpamanya barcode atau apa ngarannya taslim untuk masuk ke Arafah, pada kalau haji di situ nang tasatupnya.
Kawah aja, beihram kawah aja, sa'i kawah aja. Masa buktinya ya kawan berilegal tuh wukuf di Arafah. Bila kamu wukuf masuk ke Arafah, selesai. Nah, artinya nampak pintar banget orang-orang Arab Saudi ini nabi tutupnya nang pokok daripada haji. Karena Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu pokoknya adalah wukuf di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu bacaan ada, nama ada. Tapi ada khutbahnya, khutbah di Arafah. Tapi adalah bacaannya, ini ada mati wukuf itu bagaimana benar guring aja kan. Ini ada orang wukuf di Arafah itu guring warangan. Artinya kadang mengambil bila orang tuh aku di guring warangan di Arafah ditindak umpamanya guring di Arafah umpamanya. Ketika dia mengambil kesempatan tempat nang mulia untuk berdoa kepada Allah. Ketika wukuf di Arafah berdoa. Karena dalam kitab Majalis Saniyah ada sebuah riwayat yang menjelaskan ketika seseorang berhaji wukuf di Arafah, maka orang itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sampai dosa besar pun diampuni oleh Allah. Nah, jadi ada lembaga warak. Nah, bagus tuh bahwa beribadah, bahwa banyak berdoa. Belum pernah ingat dalam salah satu dalam kitab An-Nawadir. Dalam kitab An-Nawadir ada sebuah cerita seorang wali Allah, tapi mastur, tersembunyi, artinya kan diketahui orang. Suatu hari di Mekah mengalami kemarau yang panjang, sehingga berinisiatif seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Kalau ada salah sebab Abdullah bin Mubarak. Jadi kita sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Di mana sembahyangnya? Di padang Arafah, di tanah lapang besar padang Arafah. Sepakat sembahyang istisqa minta hujan. Hari pertama, karena Allah sembahyang istisqa itu dalam hukum fikih ada nama anjuran puasa. Ada juga ketika sembahyang itu bawai binatang-binatang itu tuh sapi, kambing, bawai menampakkan keberhajatan kambing juga, keberhajatan sapi. Artinya selain manusia tuh binatang pun berhajat kepada banyak. Nah, lalu apa? Lalu sembahyang istisqa berjamaah oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar. Sembahyang, ternyata sehari setelah sembahyang ada hujan. Ada hujan. 2 hari ada hujan, sembahyang pulang istisqa. 2 kali sembahyang istisqa ada hujan juga. Sampai 3 kali sembahyang istisqa ada hujan juga. Kata kabul doa. Pada tempatnya sudah di Arafah. Duduk Abdullah bin Mubarak di tengah, di bawah pohon, duduk sini memandangi tempat Arafah. Duduk. Seketika itu ada seorang laki-laki nang bajunya itu buruk, cumpang-camping, keadaannya orangnya hitam, dalam keadaan ya boleh dikatakan kada bersih, bajunya rigat. Tapi arti rigat ini bukan berajis, artinya buruk lah. Bajunya buruk, dalam keadaan cumpang-camping, pokoknya kada dipandang orang lah. Tidak mengenai keadaan sembahyang di tengah padang Arafah. Ini
seorang diri nih sembahyang di padang Arafah, sembahyang 2 rakaat, kemudian menadahkan tangan berdoa kepada Allah minta hujan. Ketika sebelum selesai berdoa, langit sudah berubah menjadi hitam, hendak hujan. Bahasa kita di sini maram, hendak hujan. Selesai Sidin berdoa, langsung turun hujan. Kabul seketika itu. Orang 3 hari sembahyang istisqa ada dengan kabulnya. Ada dengan kabul. Dikapung oleh Abdullah bin Mubarak. Ini laki-laki, ini orang yang hebat nih. Orang 3 kali sembahyang istisqa tidak menghasilkan daripada doa itu akan turun hujan. Tapi ini seorang diri sembahyang berdoa munajat kepada Allah, seketika itu 2 hujan turun. Langsung laki-laki itu mubah dikapung oleh Abdullah bin Mubarak. Dikapung oleh Abdullah bin Mubarak. Sampailah ini laki-laki yang keadaannya itu cubang camping masuk ke satu rumah yang besar. Dia Abdullah bin Mubarak ini orang sugih, rumahnya ganal, sugih sebenarnya rumahnya nih. Tapi kan mungkin sugih tapi orang irigat. Orang-orang sugih itu kita beresin. Penampilannya baik, tapi penampilannya sudah baik nih, tapi masuk ke dalam rumah yang besar. Punya Abdullah bin Mubarak mencari atau pawangnya atau nang mengalwari sekalinya lain orangnya. Batakun Abdullah bin Mubarak, wahai si A, adakah aku tadi melihat laki-laki masuk ke dalam rumah sini? Apakah benar hujan yang ampun rumah ini kemudian ke rumahnya? Iya, ampun. Kamu betakun adalah laki-laki di dalam rumah ini, orangnya nengah gini ciri-cirinya. Hujan ampun rumah, di dalam rumah pun banyak lelakian. Ada seikung aja, banyak lelakian. Sekalinya ampun rumah ini orang nang tukar jual budak. Jadi ada orang menghafal budak jualin. Hanya tukar jual nih. Nah jadi sehingga apa, di rumah itu banyak laki-laki, seorang budak. Bahasanya hamba sahaya. Nah, ujar Abdullah bin Mubarak itu aja, aku anak 4 tukar 1 orang budak. Berarti nang masuk nang sembahyang di padang Arafah tadi dia seorang budak. Ini positif dah seorang budak. Hujan ampun rumah ini banyak orangnya kan anak kayak apa bentuknya. Pokoknya ketika itu disebutkan kalau pada salah khilaf dalam kitab itu ada 20 orang budak. Hujan ampun rumah tadi, ayo menikah anak bukan budak. Aku tiawakan budakku. Hadirakan 10 yang terbaik budaknya. Masih amung, masih kuat. Karena budak tua bisa sering membantu-bantu. Masih amung, orang masih kuat. Nah, coba pilih ya dari 10 ini mana Anda. Lihati tunggu lingkungan. Ada lain laki-laki yang buka tadi ini yang sembahyang di padang Arafah lain. Ada di dalam 10 nih. Ujian Abdullah bin Mubarak adalah lain yang riwayat ini. Ujian ampun rumah ada lagi, tapi barangnya ibarat barang ini barang ristan juga, barang-barang tadi hulu nih makan kayu. Karena orang berdagang ini kan menampilkan pasti hanyar tuh, pasti hanyar. Nang buru-buru itu ditampilkan tuh yang ada kayu ada. Paling diubah benar aja di kayu. Nah lalu apa? Ada Abdullah bin Mubarak, aku hendak melihat masa 10 lagi. Dihadirkan tak masa 10 tadi. 10 tadi. Ternyata di dalam 10 orang tadi ada terbuat laki-laki yang sembahyang pada Arafah tadi. Nah, Abdullah bin Mubarak ini nak hari. Budak ini nak hari. Berapa harganya? Uja ampun budak tadi. Ada salah larang yang mudanya ini biari. Kenapa nih
Mudanya dibayarin sekian harganya. Ada yang lebih Mubarak, ku ganti 2 kali lipat harganya. Mau beli 30 dirham, ku 2 kali lipat, jadi 90 dirham untuk kali. Atau 60 dirham 2 kali lipat, kalau lah 60 dirham. Amun kayak itu ya, artinya ada barang menarik kayu ini nih, aku banget mau jual, dibawalah oleh budak tadi. Setelah sampai di rumah, bertanya budak, wahai tuan, kenapa sampeyan mengkari ulun? Ulun ini keadaannya sudah tuha, ulun ini keadaannya sudah lemah, ada kawan apa? Ada diharap apa? Ini pelajaran bagi kita bahwa kita jangan memandang orang itu dari keadaannya. Waktu umur kali sembahyang itu jamaah ini. Belum tentu lagi walaupun baju buruk, tapi hatinya ketika sembahyang bujur-bujur hadir Allah Ta'ala. Daripada orang membaju gamis, bersorban, berbulang, tapi ketika sembahyang hatinya lalai dari Allah Ta'ala. Jadi kan tahu. Yang bahasa istilah apa? Undang bepada ratik ini. Lain ratik bepada undang. Ini ngarannya undang bepada ratik. Artinya orang yang hebat tapi berwujud seperti orang yang biasa. Ada hendak diketahui orang. Kenapa biar nak kali ulun ini dalam keadaan kayaknya kalau diharap ada yang lebih Mubarak. Jawab lebih Mubarak, bahkan apapun keinginan engkau akan aku penuhi. Ikan hendak apa? Sampai saja akan aku tukarakan. Hendak ikan ini, hendak ini aku tukarakan. Apa ini ngarannya? Nah, jadi Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak memang kayak itu jadi nang budak tadi. Pian memberi kesempatan, nak aja hendak akan kupenuhi. Dia belum Mubarak nih. Oh, si budaknya ada yang minta ulun 1. Ulun minta 1 aja. Kenapa? Ulun minta alasan pian. Karena aku mau harimau. Dikisahkanlah aku melihat kita sembahyang. Lalu tak istighfar Allah Ta'ala. Astagfirullah. Dia budaknya. Rupanya ada yang melihat aku sembahyang berdoa tadi pada Arafah. Nah seketika itu hujan, aku langsung doa. Artinya sesuatu yang berpuluh-puluh tahun aku simpan ini supaya orang ada tahu jati diriku. Hari ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Sidin menyimpan, menutupi jati diri Sidin. Seorang orang yang dekat dengan Allah ditutupi dengan keadaan yang tumpang camping. Artinya kada bersorban, kada berbulang, kada bergamis, kada. Oh, jadi orang biasa ya. Menutupi diri supaya orang kada tahu bahwa orang ini dekat dengan Allah. Tapi akhirnya diketahui oleh Abdullah bin Mubarak. Melihat tadi. Rupanya pian manukari ulun karena pian tahu. Pokoknya ikam dia belum bergana aja. Aku akan mengambil berkah dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya itu baru surgawi di rumahnya bergana aja. Kenapa anda? Akhirnya nak lebih budak sebutin meminta pulang. Minta ulun merdekakan. Lampasakan ulun. Itu permintaan. Dan ulun minta, sebelumnya ulun minta sembahyang 2 rakaat. Jadi ketika sebelum sembahyang 2 rakaat, ya Abdullah bin Mubarak, anta urun sekarang engkau merdeka. Aku jadi budak nih. Lalu sembahyang 2 rakaat. Di akhir sujudnya dia bermunajat kepada Allah, ya Rabb, sekian lama ulun menutupi jati diri ulun, status diri ulun dekat dengan Dia. Sekarang satu orang mengetahui keadaan diri ulun, maka ulun minta
minta matikan ulun sekarang juga. Dalam keadaan sujud terakhir itu seorang budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Mubarak meninggal dunia dalam keadaan sujud. Nah, maksud kaitan di sini adalah bahwa Arafah adalah salah satu tempat yang mulia sehingga dijadikan menjadi tempat salah satu rukun yang orang yang melaksanakan ibadah haji wajib melaksanakan ini rukun bagana di padang Arafah. Berarti ini tempat mempunyai sebuah sejarah yang luar biasa, mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Nah, maka ketika orang wukuf di Arafah banyaki dengan kasratul doa, banyaki berdoa. Kenapa? Karena tempatnya ini adalah tempat yang mustajab seseorang berdoa. Mustajab seseorang berdoa. Habis. Kemudian wa inda Imam Ramli, menurut Imam Ramli rukun haji yang paling afdal itu adalah tawaf. Nah, tidak pendapat dah. Ibnu Hajar berpendapat hukum di Arafah yang paling utama rukun haji. Imam Ramli berpendapat tawaflah yang paling utama. Tapi sama dengan rukun boleh ditinggalkan. Tapi secara kedudukan utamanya tuh. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, termasuk yang dikatakan oleh Imam Ramli itu apa? Tawaful ifadah. Tawaf ifadah, bukan tawaf kudum. Bukan tawaf yang selamat datang. Kenapa garang? Imam Ramli beralasan bahwa tawaf itu adalah sebagai rukun yang paling afdal dari seluruh rukun haji. Alasan sidin di anna tawafa bimanzilatis shalah, karena tawaf itu menempati daripada sembahyang. Sedangkan sembahyang itu adalah paling afdal dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Nah, sehingga berpendapat Imam Ramli bahwa tawaflah yang paling afdal daripada wukuf di Arafah. Nah, mana pendapat boleh berbeda di antara dua ini? Idza ikhtalafa Ramli Ija ikhtalafa Ibnu Hajar wa Ramli fal Ibnu Hajar. Bila pendapat berbeda antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, maka yang paling utama diutamakan pendapatnya yang dipakai itu adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Nah, berarti pendapat Imam Ibnu Hajar adalah paling afdal rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Habis. Kemudian al-awwalu al-ihramu ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Ini itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan barata, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hadhihi al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak yang bertanya.
masalah sempurna. Ini menyempurnakan ibadah itu, di dalam ibadah itu ada yang dinamakan sunnah. Menyempurnakan ibadah itu adalah pekerjaan sunnah. Kalau orang di dalam sembahyang pada menggawi sunnah-sunnah di dalam sembahyang, asal menggawi rukunnya, artinya lengkap hukumnya digawi nih. Kemudian syarat sah sembahyang itu digawinya, artinya dilengkapinya. Kemudian pembatal sembahyang itu ada digawinya, ditinggalkannya atau pembatalnya. Walaupun dia sudah mengerjakan sunnah, itu sudah sah, gugurlah sebuah kewajiban kita. Masalah diterima itu kan lain urusan lagi itu. Masalah diterima adanya, pasti kita satu gugur sebuah kewajiban kita, Sekarang ibadah kita itu sempurna aja. Nah, menyempurnakan ibadah itu kata Imam Ghazali adalah dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah di dalam ibadah tersebut. Dalam haji ada ibadah sunnah. Yang terakhir ada terus sunat haji. Bila tertinggal tetap sah haji, tapi kenapa? Kurang sempurna, naqsul kamal, kurang sempurna aja ibadahnya. Kurang sempurna. Sama hal sembahyang, salah sembahyang tetap sah. Tapi kenapa? Kurang sempurna, keluputan daripada pahala-pahala sunnah. Itu aja. Tapi tetap gugur kewajiban. Mungkin ada yang lain lagi. Seluruh ibadah itu kan? Seluruh ibadah. Pertama, ada yang mengenal bahwa ada pendapat yang mengatakan kotoran kita sama kotoran itu ada di kotoran kita lawan cacat, ada di yang kedua, apabila kita mengalami barang walaupun pada berguna, tapi di perjanjian itu tidak bayar dan dia walaupun pada praktik itu ada suatu perjanjian itu juga tetap juga utama dari dana itu perjanjian loh. Yang pertama, kotoran cicak. Ini masih khilafiyah. Memang ada yang mengatakan suci, tapi kebanyakannya mengatakan najis. Kenapa mengatakan suci? Karena ada yang berpendapat bahwa cicak itu adalah binatang yang kadang mengalir darah di dalam tubuhnya. Ini masih diperselisihkan. Ada yang menyambat masih berdarah, ada yang menyambat kada berdarah. Nah, sehingga hasil hukum itu beda. Tapi kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin, kalau pada salah kita, itu cacat itu termasuk binatang yang tidak ada mengalir darah. Tapi biar orang ahli di dalam itu pada mungkin tidak berdarah. Asal ada mungkin kada berdarah, asal ada mungkin. Tapi itulah harus penelitian dulu itu tuh, harus penelitian. Artinya bujur aja memang ada pendapat, tapi ada yang mengatakan pendapatnya tetap itu kotoran najis. Memang ada pendapat juga mengatakan bahwa kotoran binatang nang kada mengalir di tubuhnya darah, itu kotorannya suci. Ini nama olah tuh yang bercampur dari teh. Nah, umpama kami apa namanya? Nah, samuk. Kami samuk berkami di baju. Itu bapak. Apa ya? Kami samuk tuh ada tahu. Kakinya kayak apa samuk tuh ada tahu juga. Tapi bila di tanah mau mengungkalinya kalau tanah itu putar. Nah, maksudnya di sini tetapi bila inya kabanyo, nah merubah kepada banyo, samuk itu kami di banyonya masam timbulnya.
Nah, merubah daripada sifat bainu. Nah, jadi bainu itu karena kotoran dianggap bisa menjadi mutanajis bainunya. Jadi kesimpulannya memang ada pendapat lah, memang ada pendapat, tapi kada mutlak itu pendapatnya ada najis, kada. Ada yang mengatakan pendapat yang kuat bahwa itu mengalir tetap di kecap kuat di dadah, mengalir tetap kecap kuat di dadah tuh, maka kotorannya najis, tetap najis. Jadi pembahasan itu memang luas ini. Ada satu kitab mengatakan kecap ada berdarah, hingga kotorannya ini. Nah, ngomong tikus itu jelas berdarah sudah. Ya Allah, jadi tikus itu punya berdarah sudah. Nah, nang mau itu menjadi sesuatu dimaafkan, diaku umpamanya karena umpamanya bala udah banyak karena tikus dah. Ada orang menghindari kalau banyak kan. Nah, itu menjadi maaf, tapi bukan artian menistakan najisnya ada, tapi menjadi dimaafkan itu bila dibalakan. Bala umpamanya menjadi nomor pada awal terhindar berhubung riba umpamanya. Kayak tahi burung umpamanya pada awal terhindar. Kenapa? Karena kebanyakan burungnya. Nah, lalu najis itu mau yang disebut dengan makruh dimaafkan. Jadi tidak pendapat para ulama tidak pendapat. Jadi kedua ini memastikan, tapi yang jelas dulu itu kotoran. Itu kotoran. Bila setiap kotoran, ya pasti najis dulu pendapatnya dulu. Nah, kedepannya ya harus penelitian tadi. Karena beda pendapat, ada yang mengatakan berdarah, ada yang mengatakan tidak berdarah. Jadi situ aja pungkala asalnya. Nah, yang kedua tadi. Tapi menurut yang kuat pendapatnya bahwa taijatan itu najis. Itu nongkali pendapat yang kuat dah, yang nyata, yang diperselisihkan antara sukinya tadi. Amun najisnya itu banyak berpendapat najis. Yang kedua, masalah kredit tadi, bila inya jatuh tempo kalau dibayar, itu lah ganda. Jadi berlebih itu. Tapi hukumnya itu dan itu biasanya sudah dalam sebuah perjanjian. Ada perjanjian dulu lah. Ada perjanjian itu termasuk riba. Namun kita itu biasanya sebuah instansi bang. Mau kita mandiri berutang aja ada dapat sebulan dah ada bayar dia, ada sebulan dia, denda dia. Biasa kitanya ada bunga dia bisa bulan dari berapa aja. Nah, artinya dia hukum makan menjadi hukum riba karena berlebih hitungannya berlebih. Jadi ada yang lain. Bismillah.